Berawal dari sebuah payung yang mempertemukanku dengan malaikat. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Ini dia rangkuman LN Otonari no Tenshin Sama volume ke-8. Yuk gas aja ke rangkumannya. Skuy! Melanjutkan cerita dari volume 7 yang ditutup dengan Mahiru yang memeluk Amane dan bertanya, malam ini apakah tidak apa-apa jika aku tidak pulang ke rumah. Untuk sesaat Amane tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Mahiru. Lalu dia mulai mengurai kata-kata dari Mahiru. Apakah tidak apa-apa jika aku tidak pulang ke rumah? Jadi dia ingin menginap di sini ya? Oh. Kemudian Amane bertanya kepada Mahiru dengan rasa malu, kamu kenapa kok mau nginep di sini? Mahiru pun menjawab, aku tidak ingin berpisah darimu Amane. Aku ingin menanyakan banyak hal darimu. Ini saja tidak akan cukup. Aku sudah menahannya selama 2 hari. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu Amane. Terus di sini Amane bilang, aku juga merasa seperti itu. Itu juga berlaku untukku. Tapi ya kau tahu ya, bukannya ini agak bahaya. Ya jadi gini guys, ketika pacar mengatakan sesuatu kepada pasangannya gitu, aku ingin menginap gitu. Terus mereka berada di situasi yang dimana tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Dan satu hal yang bisa mengarahkan ke hal yang lain gitu. Jadi ya mungkin mereka akan berakhir dengan melakukan cara itu gitu. Pahamlah cara itu apa gitu. Tapi di sini Amane yang bangga menjadi pria dengan pendirian yang kuat, dia itu mencoba menahan gitu. Tapi ya pada akhirnya pasti ada waktu di mana seorang anak laki sekolah menengah atas dengan libido sekuat anak seusianya akan melakukan hal tersebut kalau imannya tidak kuat di situ. Tapi ya di sini Amane itu mencoba untuk rasional menahan godaan dari seorang kekasihnya yang bernama Mahiru untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Dia tetap berpikir rasional gitu. Waduh, gua masih belum bisa apa-apa masa harus itu. Dan ya di sini Amane masih berusaha mempertahankan rasionalitasnya gitu. Tapi di sini Mahiru malah bilang kayak gini, bukannya menginap sudah normal bagi sepasang kekasih. Tolong jangan salah paham dulu. Ini bukan berarti aku mengambil keuntungan dari kepercayaanmu atau semacamnya. Tapi jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan denganku, maka aku akan menerimanya. Kamu adalah tipe orang yang bertanggung jawab, bukan? Ya, mendengar itu Amane itu berkata, hah? Ya, sebagai seseorang sebagai seorang kekasihmu, aku akan bersumpah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab kepadamu. Amane akhirnya menerima Mahiru untuk menginap di rumahnya dengan alasan syarat dari dirinya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kepada Mahiru gitu. Jadi yang normal-normal aja gitu. Singkatnya Mahiru yang duduk di antara kedua lengan Amane mengatakan permintaannya. Si Hokosan dan Sutosan, mereka berdua kan mandi bersama bukan? Jadi karena kita udah nginap, aku ingin mandi bareng kamu. Dan mendengar Mahiru berkata seperti itu, di sini sambil menahan rasa malu, Amane itu bilang, aku hanya bukankah ini cukup bahaya ya? Kita kan di sana berada di sana itu dalam keadaan tanpa busana loh gitu. Lalu Mahiru di sini bertanya kepada Amane, apabila aku memakai baju renang itu nggak apa-apa kan? Ya terus Amane menjawab, ya nggak apa-apa sih, tapi ya singkatnya Amane setuju kalau Mahiru pakai baju renang waktu mereka mandi bareng gitu. Dan mereka berdua setuju kalau kulit mereka akan bersentuhan sedikit. Dan setuju juga kalau mereka akan saling basuh punggung satu sama lain. Nah, waktu menunggu Mahiru mengganti bajunya dengan pakaian renang, di sini Amane itu gugup banget coy. Dia itu teringat perkataan Chitose kalau Mahiru itu membeli 2 baju renang. Yang satunya untuk waktu di kolam renang dan satunya lagi pasti untuk ini gitu. Waduh, ini jangan-jangan baju renangnya yang tidak ini, waduh. Singkatnya Mahiru selesai mengganti bajunya dengan baju renang gitu. Dan ternyata cuma bikini normal coy. Masih ya normal-normal gitu. Ya tapi tetap aja ya tubuh Mahiru gitu terekspos gitu, kelihatan gitu. Gitu. Sebagai cowok gitu ya, Amane di sini menyebut ini sebagai pemandangan yang indah gitu. Waduh, tubuh Mahiru itu indah banget gitu. Astagfirullahaladzim. Singkatnya Mahiru membersihkan rambut Amane dan setelah itu dilanjut dengan membersihkan punggung Amane. Dan ya di sini Mahiru ngelakuin itu dengan rasa malu dan gugup gitu ya, soalnya masih pertama kali cuy. Dan secara tiba-tiba telapak tangan Mahiru yang masih menempel di punggung Amane itu menyelinap ke tubuhnya gitu.
gitu. Wah, ketutupannya Amane gitu dan sekarang berada di atas dada. Wah. Amane yang merasakan sesuatu yang empuk-empuk menempel di punggungnya gitu, dia merasa wah ini kok empuknya melebihi balon, ini apa ini, wah. Dan setelah selesai membersihkan tubuh mereka, mereka berdua pun masuk ke dalam bak mandi. Dan ya ini yang kita tunggu-tunggu ya, dengan posisi yang sangat memungkinkan Amane untuk memeluk Mahiru gitu. Singkat cerita, setelah selesai mandi, nah di sini itu Mahiru nunjukin baju daster yang agak transparan gitu, tapi ya masih agak normal lah gitulah. Ya tau lah baju dinas WKWK. Baju dinas cuy. Melihat Mahiru membawa baju daster itu, Amane pun bilang, untuk sekarang jangan dipakai dulu, pakainya suatu hari nanti aja kalau udah waktunya gitu. Dan sekarang waktunya tidur gitu. Amane dan Mahiru menuju ke kamar tidur. Amane di dalam kamar bersama Mahiru melihat ada boneka kucing. Nah, di sini Mahiru tuh komen, "Waduh, kamu masih menyimpannya ya? Masih menyimpannya ya?" Jadi, bagi kalian masih ingat, ini adalah boneka kucing yang dimenangkan Mahiru di sebuah game arcade selama kencan di Golden Week. Itu kalau nggak salah di volume berapa ya? Gue lupa. Itu first date mereka itu kalau nggak salah. Dan boneka kucing itu kan dikasih ke Amane, jadi ya dijaga gitu. Dan di sini Mahiru itu kagum gitu, wah ternyata masih kamu jaga dengan baik gitu. Dan sama Mahiru juga dapat boneka dari Amane, yaitu boneka teddy bear, boneka beruang. Itu juga dijaga oleh Mahiru gitu. Nah biasanya kalau Mahiru itu ke rumah Amane itu pasti bawa boneka teddy bear tersebut. Tapi kali ini Mahiru itu nggak bawa. Kenapa kok nggak bawa bang? Nah alasannya itu simpel sih, karena ya malam ini dia itu nggak mau bawa bonekanya karena malam ini dia tuh mau meluk Amane gitu. Masa boneka terus ya Amane lah. Kemudian di sini Amane menutup boneka kucing yang ada di kamarnya gitu dengan selimut. Nah dia tuh bilang kalau dia tuh nggak enak kalau dilihatin. Weset, boneka aja malu cuy. Dan mereka berdua melanjutkan sesuatu yang mereka lakukan di kamar mandi tadi gitu ya. Di atas ranjang Amane kemudian mencium Mahiru gitu ya. Dikarenakan Amane belum 18 tahun, 18 plus gitu ya, dan belum boleh menikah gitu ya. Di sini ya Amane belum cukup umur untuk bertanggung jawab. Jadi ya mereka stop dulu lah, jangan dulu. Sebaiknya jangan terlalu gegabah, nanti kalau udah terlanjur nyesel loh. Dan lagi pula di sini kan Amane belum 18 tahun, masih belum boleh menikah gitu ya. Dia tuh juga tidak ingin merusak masa depan Mahiru karena nafsu sesaatnya gitu ya. Jadi di sini Amane minta Mahiru untuk menunggunya sampai Amane sanggup untuk bertanggung jawab. Kalau udah sanggup bertanggung jawab, ya barulah gas aja. Di sini Mahiru yang berada di pelukan Amane itu berkata kepada Amane, "Sampai saat itu tiba, aku akan menunggumu. Aku mencintai Amane dari lubuk hatiku yang terdalam." Kemudian di sini Amane mencium lagi Mahiru dengan lembutnya, lalu menarik kedua tangan Mahiru dan ambruk ke tempat tidur. Di keesokan harinya, saat Amane terbangun di pagi hari, Mahiru yang tertidur dalam pelukannya semalam sudah tidak ada sekarang. Lalu dari pintu muncul Mahiru yang sudah berganti pakaian dan memakai celemek. Terus di sini Mahiru bilang, "Loh, kamu udah bangun? Sarapan udah jadi tuh. Yuk ganti baju terus cuci muka." Singkatnya, waktu sarapan Amane itu bilang kalau ayah dan ibunya itu akan datang lagi gitu ya. Soalnya ya mereka kemarin itu kan di hotel, terus mau kesini lagi gitu ntar sore. Singkat cerita, Mahiru-chan sudah lama tidak bertemu sejak festival. Dan saat itu Amane dan Mahiru menyelesaikan makan siang mereka dan istirahat. Dan ternyata di sini tiba-tiba Bu Shihoko dan Pak Shuto muncul gitu ya. Katanya mau datang ntar sore. Kok masih jam segini udah datang di siang hari cuy. Dan seperti biasa ya, Ibu Amane di sini langsung memeluk Mahiru soalnya dia udah kangen banget gitu ya. Dan Mahiru udah jadi kesayangannya gitu. Aduh. Nah, kenapa kok ayah dan Ibu Amane bisa ambil cuti dan datang ke festival dan kesini juga? Itu soalnya mereka udah menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat dari jatuh tempo gitu. Makanya dapat hari libur. Dan kenapa kok mereka lebih milih nginep di hotel daripada di apartemen Amane gitu? Ya simple sih, soalnya mereka nggak pengen ganggu pasangan ini. Buset, pengertian banget deh. Tapi ya masa gitu sih, takutnya kan kalau yang tidak gitu. Singkat cerita lagi, Ibu Amane itu ngajak Mahiru untuk pergi berbelanja gitu ya. Dan sekarang tinggal Amane dan ayahnya yang berada di apartemen Amane. Dan
percakapan orang dewasa dimulai di sini gitu ya. Nampaknya di sini itu ayahnya Amane itu sangat sayang kepada Amane gitu ya. Nah, awal pembicaraan di sini tentang sifat ibu Amane, terus dilanjut langsung ke intinya di sini ya. Di sini ayah Amane itu bilang kalau masalah biaya Amane nggak perlu bingung. Buset. Ya kita tahu sampai sekarang gitu ya. Di sini Amane sangat terbantu oleh orang tuanya dari mulai hidup sendiri dan biaya hidupnya itu diurus sama orang tuanya cuy gitu. Dan di sini bapak Amane itu tahu kalau suatu hari pasti ia akan dipisahkan dengan anak-anaknya gitu ya. Contohnya saja kayak ditinggal nikah gitu ya. Terus di sini ayah Amane itu berpesan kepada Amane. Jadi singkatnya tuh gini, suatu saat kan Amane pasti akan menikah gitu ya. Jadi ini bapak ini orang tuanya itu ingin Amane itu menjadi seorang orang tua, menjadi seorang bapak, terus nunjukin wajah cucu-cucunya kepada mereka gitu ya. Untuk masalah membalas kebaikan dari orang tuanya itu bisa kamu lakukan sebelum kamu mati. Ya intinya nggak usah buru-buru dulu, tunggu stabil dulu hidup ente gitu. Singkatnya, pada saat Mahiru dan Shihuko pulang, aka ibunya Amane ya, pulang dari berbelanja, Suto yang tadinya perilakunya itu dengan tatapan memanjakan ke Amane gitu, kembali ke perilaku normalnya gitu. Nah, di sini setelah berbelanja bersama mamanya Amane, Mahiru itu wajahnya kayak tersipu gitu. Ternyata ibunya Mahiru itu telah memberikan beberapa saran tentang apa yang penting bagi kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama gitu. Lalu Amane membawa makanan segar yang di dalam tas supermarket itu ke dapur dan mengemasnya ke dalam kulkas. Nah, di sini ada 2 kali lebih banyak makanan dari biasanya untuk mereka berempat. Ya, karena mereka akan kembali ke hotel itu setelah makan malam. Jadi ya mereka beli banyak aja sekalian gitu. Waktu nyuci tangan, Amane itu bilang kepada Mahiru kalau tidak akan terlalu bergantung pada orang tuanya mulai sekarang gitu. Dan dia akan mencari pekerjaan paruh waktu. Soalnya ya dia pernah ditawari sebuah pekerjaan oleh Ayaka gitu. Dan Amane itu minta Mahiru jangan bilang siapa-siapa dulu kalau dia tuh mau cari pekerjaan paruh waktu. Singkat cerita lagi, Amane menghubungi Ayaka. Nah, dia itu nanya nih tentang pekerjaan paruh waktu yang Ayaka tawarkan waktu festival sekolah. Nah, kerjanya itu adalah jadi pelayan di sebuah kafe dan pakai kostum yang sama gitu kayak yang digunakan Amane waktu festival sekolah. Ya kostumnya itu nggak terlalu ngejreng ya, kayak pelayan biasa, pakai kemeja putih, dasi, celana hitam, terus pakai celemek hitam atau apa itu, apron kalau nggak salah ya. Yes, kayak pelayan-pelayan di kafe lah. Dan di sini Amane itu berpikir pastinya Mahiru nggak akan senang kalau Amane itu berpakaian seperti itu gitu ya. Ya dia tuh takut kalau para gadis-gadis tertarik kepada Amane gitu ya. Dan nanti Mahiru itu cemburu nanti ya. Takut soalnya kan waktu festival itu Amane lumayan populer lah gara-gara dia jadi pelayan di kelasnya gitu. Tapi ya seperti biasa di sini Amane yakin kalau Mahiru nggak bakal melakukan kayak gitu ya, maksudnya dia yakin Mahiru bakal ngebolehin dia asal Amane itu nggak macam-macam di sana gitu. Ya pasti dibolehin lah asal gua nggak apa-ngapain di sana gitu, nggak melakukan hal yang tidak maksudnya. Terus waktu ditanya Ayaka di telepon gitu kenapa kok tiba-tiba pengen kerja paruh waktu, Amane menjawab kalau dia itu ingin membelikan Mahiru sebuah cincin gitu dan minta tolong Ayaka jangan dikasih tahu siapa-siapa dulu. Buset dah, di sini mau cincin, mau beli cincin, ini mau ngelamar bos ini niatnya Amane cuy. Terus Ayaka di sini nyaranin Kuze untuk kerja di kafe kopi bibinya gitu yang lebih cocok untuk Amane. Soalnya di sana itu pelanggannya itu kebanyakan mayoritasnya itu adalah orang tua dan kebanyakan itu orang tuanya itu adalah laki-laki bukan perempuan gitu. Soalnya kenapa ya di sana ada bibi-bibi gitu ya, ada tante-tante gitu. Soalnya itu kan yang punya itu bibinya Ayaka gitu. BTW ya Ayaka itu nggak kerja di tempat bibinya itu ya, tapi dia tuh kerja di tempat teman bibinya. Soalnya bibinya itu sayang banget ke Ayaka. Jadi ya di sana takutnya dia malah dimanjain terus gitu, nggak kerja-kerja. Singkatnya untuk kabar lebih lanjut akan dihubungi oleh Ayaka gitu dan telepon pun dimatikan. Di rumahnya Amane memberitahu Mahiru kalau dia akan kerja paruh waktu. Selain untuk mencari pengalaman sosial, Amane juga mau ngumpulin uang gitu ya. Amane juga bilang kalau ini gak akan ganggu waktu belajar Amane. Dan pada waktu libur gitu, waktu libur kerja, Amane akan memprioritaskan Mahiru di hari liburnya. Ya di sini mendengar itu Mahiru ya oke-oke aja gitu, karena bahagianya Amane adalah bahagianya juga. Buset dah. Setelah acara festival sekolah, singkatnya sekolah kembali masuk lagi. Di dalam kelasnya Itsuki menyapa Amane dan Mahiru. Dan di sini dia tuh melihat Mahiru kayak ada yang aneh gitu. Kok Mahiru kayak ada agak canggung-canggungnya dikit gitu. Itsuki di sini terus ngajak Amane menepi sebentar lalu bertanya, "Tong,
jangan-jangan lo sama Mahiru ngecas ya? Wah, terus di sini Amane tuh menjawab, gak lah, gue udah janji gak akan ngelakuin itu sampai akunya sendiri siap bertanggung jawab. Jadi ya nunggu waktu yang pas aja dulu. Mendengar itu Itsuki senang gitu ya. Tapi ya kalau Amane udah gak tahan lagi, Itsuki tuh siap nih ngasih rekomendasi barang-barang yang dapat membantu Amane untuk melakukan hal tersebut. Buset dah, barang-barang apaan tuh? Terus di sini itu Amane bilang ke Itsuki kalau dia akan terus bersama Mahiru ya sampai lulus, dan Amane akan mempersiapkan dirinya untuk itu. Untuk apa sih? Untuk nikah lah. Di sini Itsuki bingung untuk mempersiapkan apa gitu, soalnya nggak dijelasin sama Amane. Tapi ya kalau dari kita gitu, kalau membaca pasti mempersiapkan diri untuk menikahi Mahiru. Tapi ya nggak dijelasin di sini sama Amane. Pokoknya dia bilang cuma untuk mempersiapkan dirinya untuk itu. Untuk itu apa ya nggak dikasih tahu. Lalu Ayaka datang dan menyapa mereka. Nah di sini Amane bilang kepada Ayaka kalau dia tuh tertarik kerja di tempat bibinya Ayaka. Ya Ayaka sebagai teman yang baik akan membantu Amane gitu ya, dan akan menghubungi Amane lagi untuk kabar selanjutnya. Nah di sini Amane bilang kepada Ayaka kalau masalah biaya itu akan ditanggung oleh orang tuanya ya, termasuk upacara pernikahan akan ditanggung orang tuanya. Tapi ya setidaknya untuk cincin gitu Amane ingin membelinya dengan uangnya sendiri gitu. Masa cuma cincin aja juga minta orang tua, men? Beli dikit lah, beli sendiri lah. Tah, ya ini nih yang harus dicari. Laki-laki yang setia, yang maksudnya yang serius kayak Amane ini harus dicari nih. Wah. Singkatnya lagi ya, waktu makan siang Amane itu menceritakan tentang niatnya ke Chitose gitu ya. Cerita-cerita ya mereka berdua itu. Dan tanpa diminta pun di sini Chitose pasti akan membantu Amane gitu ya, demi Mahiru. Wah. Waktu pulang sekolah Mahiru itu pulang dengan Chitose, sedangkan Amane pergi sama Ayaka ke kafe bibinya Ayaka. Nah, tapi itu ya sebelum mereka pergi gitu ya, Chitose itu bilang ke Amane, aku pinjam istrimu dulu ya. Terus Ayaka juga bilang ke Mahiru, aku pinjam suamimu dulu ya. Wah. Singkat cerita, Amane dan Ayaka sampai di kafe bibinya Ayaka. Kedai itu memiliki suasana yang apik seperti kedai kopi kuno, dan dari penampilannya tampaknya memiliki kesan kelas atas, seolah-olah pelanggannya itu berasal dari kelompok usia tertentu gitu. Intinya megah ini kafe coy, kayak berkelas gitu. Lalu di sini mereka bertemu dengan bibinya Ayaka yang bernama Bibi Bunka. Nah di sini biar enak itu gue panggilnya tante gitu ya, tante Bunka gitu. Terus ditanya-tanya lah Amane, hubunganmu dengan Ayaka itu apa? Terus ya dijawab, kami itu teman sekelas, dia temanku, dia juga teman pacarku gitu ya. Oke. Terus kok kamu mau ngambil kerja paruh waktu di sini itu kenapa? Ya aku ingin memberikan cincin ke pacarku. Wah bagus sekali, kamu diterima di sini. Wah pilihan Ayaka ini pasti gak akan salah ini, aku percaya. Buset. Simple. Waktu di perjalanan pulang Amane itu teringat kalau ibunya itu ingin bertemu dengan Chitose, makanya Chitose tadi itu pulang dengan Mahiru gitu. Terus waktu sampai di rumah, cuma ada bapaknya dong yang udah ada di dalam gitu. Dan wajar aja sih, soalnya ya di sini kan orang tuanya Amane itu punya salinan kunci apartemennya Amane, jadi ya bisa masuk keluar gitu. Dan di sini itu ayahnya Amane ya cuma sendirian gitu ya. Kalau kalau ibunya Amane sama Chitose itu, ibunya Amane, Mahiru dan Chitose itu keluar meninggalkan Pak Suto sendirian gitu ya, entah itu pergi belanja atau keluar kemana gitu. Dan gitulah, tinggal bapaknya sendiri gitu, ditinggalkan. Terus di sini Amane itu cerita kalau dia itu mau kerja paruh waktu gitu, terus minta izin ke bapaknya. Singkatnya dibolehin lah. Terus singkatnya lagi ibu dan Mahiru itu kembali. Terus dilanjutlah ceritanya. Intinya di sini Amane keterima kerja di kafenya Bibi Bunka. Di keesokan harinya waktu di kelasnya Amane itu ditanya oleh Itsuki, bro, lo udah dapat pekerjaan belum? Terus Amane di sini mengangguk. Ya intinya dia itu kayak bilang udah dapat bro. Terus di sini Itsuki tanya, kalau kemarin kan ibunya Amane, Mahiru dan Chitose itu kan pergi berbelanja. Nah di sini Itsuki itu penasaran, Mahiru beli apa ya untuk Amane gitu. Terus dijawablah sama Amane kalau Mahiru itu beliin Amane piyama kucing. Ya sontak di sini Itsuki itu tertawa terbahak-bahak gitu ya. Dan dia tidak bisa ngebayangin gitu ya, Amane pakai baju kucing. Wah itu pasti lucu ini. Wah. Tapi ya nggak Amane aja yang dibeliin baju kayak piyama kucing itu. Mahiru juga beli yang versi binatangnya itu kelinci. Terus di sini Itsuki tuh bilang mungkin dia akan minta Mahiru untuk memoto Amane waktu pakai piyama kucing tersebut. Di sini Amane bilang, aduh antum jangan aneh-aneh ya. Waduh jangan aneh-aneh ini antum ini.
mau minta fotonya Amane pakai piyama cuy. Gue juga, waduh ini kenapa jadi kayak imut gini nih cuy. Terus biasanya kan Amane itu makan siang dengan Mahiru dan kawan-kawan, tapi hari ini dia itu dapat undangan makan siang bersama Ayaka dan Souji gitu. Nah dia tuh pergilah makan siang bersama Ayaka dan Souji. Singkat cerita lagi, mereka itu makan di atas atap sekolah gitu. Mereka pun membuka bekal mereka yang mereka bawa masing-masing gitu ya, dibuka. Nah, di sini Gewa ingatin lagi ya, Souji itu adalah pacarnya Ayaka dan dia juga bekerja di tempat yang sama dengan Amane gitu. Nah, di sini tuh Souji itu awalnya tuh mikir kalau Amane itu tipe orang yang gak mau melayani orang lain gitu. Ternyata itu hanya rumor, soalnya kebukti waktu festival kemarin yang dimana Amane itu sanggup melayani orang-orang. Terus setelah cerita-cerita dikit di sini Souji paham, oh alasannya Amane mau kerja paruh waktu itu demi ayangnya ya. Oh. Dan ya seperti biasa Amane minta dua orang itu tidak bilang apa-apa dulu ke Mahiru gitu ya, biar jadi kejutan gitu. Singkatnya Amane itu disuruh nunggu 1 sampai 2 minggu untuk seragam pelayannya gitu. Dan waktu makan dan cerita-cerita ya Amane itu dia tuh bilang suka dengan dasi maki tamago buatannya Mahiru. Soalnya enak banget ini telur cuy. Dan ya intinya intinya Amane itu suka banget lah sama telurnya Mahiru. Dasi maki tamago. Dan cerita-cerita terus lah, dan mereka berdua nih, Souji sama Ayaka itu sadar, wah ternyata Amane itu orang yang sangat serius dalam berhubungan pacaran ya. Sampai berpikir kayak gini itu panjang banget ini. Udah berpikir jauh ke depan. Dan waktu pulang sekolah dengan Mahiru di sini itu ternyata Mahiru dikasih tahu sama Ayaka kalau Amane itu suka bet sama dashi-maki tamago buatan Mahiru gitu. Terus Mahiru bilang ke Amane kalau dia itu siap masakin dashi-maki tamago kapanpun Amane mau. Wah. Ya karena makan malam nanti akan diganti dengan dashi-maki tamago, Mahiru itu minta syarat gitu ya. Dia mau masakin asal Amane mau memanjakannya gitu. Dan Amane setuju. Waktu sampai di rumah ternyata ayah dan ibu Amane sudah pulang gitu ya. Soalnya besok mereka harus bekerja lagi gitu. Dan ya Amane pasti akan merindukan kedua orang tuanya itu. Usai makan malam gitu ya, Mahiru itu menatap Amane dengan wajah yang memerah lalu kayak menagih janji Amane yang tadi gitu. Dan sesuai kesepakatan Amane memanjakan Mahiru. Ya karena Amane udah gak lama lagi akan kerja paruh waktu gitu ya. Otomatis waktu pulangnya nanti akan malam gitu. Tapi ya Mahiru akan tetap setia menunggu, soalnya makan malam sendirian itu akan hambar kalau gak ada Amane. Wah. Udah dikasih tahu Amane makan dulu aja nggak apa-apa, nanti Amane itu makannya nyusul. Tapi ya Mahiru tetap bersikeras untuk menunggu Amane. Mahiru juga khawatir kalau Amane tiba-tiba jadi populer gitu ya. Dia itu harus bagaimana kalau tiba-tiba Amane populer di tempat kerjanya gitu. Terus Amane di sini bilang, alah nggak usah dipikirin, semuanya akan baik-baik saja nanti. Lagi pula pemilik kafenya kan baik. BTW pemilik kafenya itu gue ingetin lagi, tante-tante cantik coy. Oh, a.k.a. MILF. WKWK. Singkat cerita di dalam kelas waktu istirahat, Amane itu membaca buku panduan yang Ayaka berikan kepada Amane. Buku itu berisi tentang semua yang perlu kamu ketahui tentang bekerja di kedai kopi, mulai dari layanan pelanggan dasar hingga daftar menu, cara menggunakan peralatan, nama dan jenis biji kopi, tren rasa dan sebagainya. Itsuki di sini menggoda Amane yang lagi serius banget di sini ya. Buset, serius banget nih. Ini pasti gara-gara cinta ya. Wah. Ya digodain lah Amane di sini gitu. Ya karena mau kerja paruh waktu dan kayak serius banget gitu ya. Dan di sini gitu Itsuki itu keadaannya masih belum tahu ya Amane itu kerjanya itu di mana. Soalnya masih belum dikasih tahu sama Amane gitu. Gua kerjanya di mana gitu nggak dikasih tahu. Terus ya ngobrol-ngobrol lah mereka kayak biasanya gitu ya. Best friend gitu. Terus di sini itu ternyata Itsuki itu juga kerja paruh waktu coy. Dia tuh kerja di toko bunga kenalannya Pak Daiki, a.k.a. kenalannya bapaknya sendiri gitu ya. Ya Pak Daiki itu kan bapaknya Itsuki gitu. Terus yang ngobrol-ngobrol lah tentang bapaknya Itsuki sekarang gitu ya. Dan sekarang masih sama aja sih bapaknya. Dan waktu bahas-bahas bapaknya Itsuki itu volume mereka itu agak dikecilin biar nggak kedengeran sama Chitose. Takutnya kan nggak enak gitu kalau Chitose dengar. Ya hubungan Chitose dengan bapaknya kan nggak baik-baik aja, masih
Itulah namanya juga Pak Daiki, masih sama seperti sebelumnya. Ya Pak Daiki di sini kan masih membatasi anaknya gitu ya. Itsuki itu masih dibatasi gitu. Tapi Itsuki ya sadar ya itu biasa aja sih. Soalnya ya orang tua yang telah membiayai kita. Jadi wajar aja kalau mereka mau mengatur kita gitu, mau membatasi kita gitu. Tapi Itsuki tetap dengan pendiriannya, dia tetap keras kepala. Singkatnya Yuta ikut nimbrung nih. Terus Yuta itu tersenyum ke Amane, terus berkata, "Aku menantikan Amane mendapatkan pekerjaannya." Amane di sini ya, waduh, dia tuh bilang, waduh senyum itu mengerikan, menakutkan gitu. Ya di sini Aman itu merasakan aura-aura dari Yuta gitu ya, tekanan itu seakan Yuta itu bilang, jangan tinggalkan aku. Aduh. Singkatnya seminggu setelah diterima kerja, Amane ditelepon oleh pemilik kafe aka Tante Bunka. Seorang tante-tante cantik cuy. Dia tuh bilang kalau seragam Amane telah siap dan jadwal kerja itu udah ditentukan. Jadi ya Amane itu kerja 3 hari sampai 4 hari dalam seminggu. Jadi Sabtu sama Minggu itu kehitung. Intinya dalam 1 minggu gitu, Amane itu harus kerja 3 atau 4 kali gitu. Terus ya Amane diberitahu mulai hari ini Amane sudah bisa bekerja. Dan sepulang sekolah Amane itu bilang kepada Mahiru kalau dia akan pergi kerja. Ya Mahiru yang mendengar itu ya agak sedikit sedih sih akan ditinggal oleh Amane kerja gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya tetap menyemangati Amane. Semangat Amane-kun. Dan berhubung mereka masih di perjalanan pulang dan ada Chitose di sini juga ikut menghibur Mahiru lah biar nggak sedih gitu. Ya biar Amane juga enak gitu, biar bisa pergi kerja. Singkatnya di sini Amane perjalanan pergi kerja, dia tuh bertemu dengan Soji dan Ayaka. Nah, ternyata sip kerja Amane dengan Soji itu sama, coy. Dan setelah berbincang-bincang gitu ya, sampailah Amane dan Soji di tempat kerja mereka. Lalu disambutlah oleh pelayan laki-laki yang lebih dewasa dari mereka yang bernama Mas Miyamoto gitu ya. Ya karena pelanggan datang, Mas Miyamoto setelah menyapa mereka itu bilang ke Amane, sampai jumpa lagi pemula. Wah, dengan mengedipkan mata nakalnya ke arah Amane gitu ya. Ya tahulah kalau kedipannya seperti apa. Ya tahulah kalian kedipannya itu kayak gimana ya, kayak ceting gitu. Kalau di animenya efeknya itu ada bintang-bintangnya atau apa itulah. Dan setelah itu ya Mas Miyamoto menghampiri pelanggan tersebut dan melayaninya. Singkatnya Amane dan Soji pergi ke loker mereka dan ganti seragam. Lalu kita dikenalkan dengan Mas Deichi Miyamoto yang jadi pelayan tadi. Terus ada Mbak Rino Ohashi yang jadi pengurus kopi. Terus ada pemilik kafe yang bernama Fumika. Singkatnya setelah selesai bekerja Amane pulang ke apartemennya. Saat dia membuka pintu, Mahiru itu berlari ke arahnya dan mengucapkan selamat datang. Okarinasai Amane, terus dijawablah Hashiro Isobarimasen gomen mata sete gitu. Ya sih dia tuh bilang ya, kamu tidak perlu lari, maaf membuatku menunggu. Ya. Setelah menikmati makanan yang lezat, mandi air hangat yang disiapkan oleh Mahiru, mereka pun ya bersantai-santai dan ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan Amane. Dan di sini tuh Mahiru tuh pengen banget untuk ngelihat Amane itu bekerja di tempat kerjanya gitu, pengen lihat pacarnya bekerja. Dan ya Amane ngebolehin aja. Dan Mahiru pun jadi nggak sabar menunggu waktunya tiba. Beransur-ansur Amane di sini mulai terbiasa dengan pekerjaannya, tapi dia masih belum diizinkan membuat kopi. Soalnya kafe ini sangat terobsesi dengan kopi, cuy. Jadi ya kopi itu harus jadi yang terbaik. Tapi ya meskipun belum diizinin, Amane sudah diajari gitu, tetap diberikan instruksi tentang cara membuat kopi di halaman belakang selama waktu luang. Dan di sini hubungan Amane dengan senior-seniornya aka Mas Miyamoto dan Mbak Ohashi itu mulai terbentuk gitu. Di sini ternyata Mas Miyamoto dan Mbak Ohashi itu udah kenal dari kecil aka teman masa kecil, cuy. Terus ya mereka berdua itu tanya-tanyalah tentang pacarnya Amane. Apakah hubungan mereka itu bagus? Apakah pacarmu imut, cantik dan lain-lain gitu. Dan bahas-bahas tentang Mahiru lah di sini mereka berdua gitu. Dan setelah mendengarkan cerita dari Amane, kedua orang itu ya sadar sendirilah kalau Amane itu adalah orang yang serius dengan pasangannya gitu ya. Gak kayak Mbak Ohashi yang ternyata dia itu sering gonta-ganti pacar gitu, gonta-ganti pasangan. Tapi ya Mbak Ohashi itu bukan orang jahat, coy. Tapi dia itu hanya sedikit mudah jatuh cinta dan mudah menjadi tenang gitu. Mudah jatuh cinta makanya pacarnya banyak. Singkatnya Amane sudah terbiasa pulang malam dan waktu jalan pulang dia itu sedikit lari-lari untuk olahraga. Hari ini Amane itu pulang lebih cepat karena kafe sedang bersih-bersih. Waktu sampai seperti biasa ya dia disambut oleh Mahiru gitu ya. Sampai di rumah dia sambutlah, selamat datang, selamat datang. Terus ya tapi di sini ada yang aneh gitu ya. Amane mencium aroma manis dari Mahiru. Terus Mahiru itu bilang kalau itu adalah camilan yang ia bawa ke sini. Amane ya heran sedikit gitu ya, setaunya itu Mahiru itu nggak makan lebih banyak dari Amane gitu ya, nggak terlalu ngemil.
Terus ya di sini Amane disuruh cepet-cepet mandi terus makan gitu. Ya di sini kayak ada yang aneh ini, apakah akan ada drama? Ucap dari Amane. Singkatnya Amane itu bercerita tentang Mahiru itu ke Soji gitu ya. Dia tuh kan mikir kalau Mahiru itu mungkin menyembunyikan sesuatu gitu darinya gitu. Dan di esok harinya kan dia itu kan cerita ke Soji ya, apakah Mahiru menyembunyikan sesuatu ke Amane gitu. Ya di sini hubungan Amane dan Soji kan mulai lebih akrab, jadi ya dia oke lah cerita-cerita gitu. Dan di sini tuh bertanya-tanya itulah seperti tadi, apakah Mahiru menyelinapkan sesuatu? Ya setelah banyak bertanya-tanya dan banyak jawaban gitu ya, Amane di sini tuh teringat perkataan dari orang tuanya, yang dimana orang tuanya itu bilang untuk saling percaya dan saling menghargai adalah kunci untuk hidup tenang. Dan lagi pula Amane udah percaya dengan Mahiru, Mahiru nggak akan ngelakuin sesuatu yang enggak, jadi ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Ya ada ya karena Mahiru lah, ya karena Mahiru juga lah Amane mau berusaha lebih keras gitu dan lebih baik gitu. Jadi mungkin Mahiru nggak akan ngelakuin yang tidak, jadi ya biarin aja lah gitu. Dan ya Amane itu kan kerja 3 sampai 4 kali dalam seminggu, Sabtu Minggu itu dihitung gitu ya. Jadi ya kerja, liburnya hitungannya itu ada 3 hari berarti ya. Iya kan seminggu kerja 3 sampai 4, liburnya 3 hari, oke. Dan singkatnya di hari libur kerja Amane itu masih kepikiran tentang rahasia Mahiru. Dia itu nyembunyiin camilan atau nyembunyiin apa sih gitu. Tapi ya gak usah terlalu dipikirin gitu. Bodoh lah. Terus di sini karena hari libur dia itu ingin menikmati Mahiru itu. Waktu duduk di sofa Amane tanya ke Mahiru, "Kamu boleh aku peluk gak?" gitu. Mendengar itu Mahiru pun tersenyum lalu memeluk Amane. Dan sekarang Amane mencium bau coklat gitu dari Mahiru. Ya tiap hari Amane mencium aroma-aroma manis terus sih dari Mahiru. Jadi kayak mungkin rahasia Mahiru itu mungkin benar sih, dia itu nyembunyiin camilan. Dan waktu Amane menyentuh perut Mahiru, sontak Mahiru berteriak gitu ya, "Kyah!" Astagfirullah. Nah di sini tuh kan Amane itu megang perutnya Mahiru, terus Mahiru itu bereaksi kayak gitu. Ya di sini tuh Mahiru tuh bilang, aku masih kurusan kan. Dan ternyata di sini mulai terkuak. Ternyata benar Mahiru itu nyembunyiin atau sering ngemil sekarang gitu, sering ngemil makanan-makanan kayak gitu. Dan ya waktu Amane megang perutnya kan otomatis lemaknya terasa gitu takutnya dari Mahirunya itu. Dan di sini Mahiru tuh jadi sering olahraga biar bisa menjaga kurusnya tersebut. Tapi ya masih sering ngemil, jadi ya nggak tahu ini tetap terjaga apa kagak ini. Tapi ya ada bagi Amane gitu Mahiru itu masih terlihat kurus-kurus aja. Yang terpenting itu nggak ganggu kesehatannya Mahiru. Nggak apa-apa kalau gemuk dikit gitu perutnya. Ya di sini tuh Amane tuh sedikit tertawa melihat Mahiru yang putus asa karena perutnya mungkin sedikit membesar gitu. Terus di sini Amane itu memeluk Mahiru di sela-sela kakinya layaknya memeluk boneka, terus bilang, "Kamu itu kurus, tapi kalau mau ideal aku akan mendukungmu. Tapi kalau mau jadi terlalu kurus, jangan." Aduh, malah jadi kurang gizi nanti. Dan ya mereka saling menyenangkan satu sama lain gitu ya. Mahiru itu minta Amane kalau mau ngelakuin sesuatu, mau nyium dia atau apa, jangan ninggalin bekas gitu. Karena ya beberapa waktu yang lalu kan Chitose itu kayak ngelihat bekas itu, terus Amane malah digodain gitu, cie gitu. Ya kita tahu lah di volume sebelumnya, entah itu volume apa, gue lupa sih 6 atau 7 itu kan ada judulnya itu sebuah tanda untuk sebuah tanda. Nah itu Amane itu kan nyium Mahiru dengan brutalnya, terus meninggalkan bekas di daerah leher kalau nggak salah. Tapi ya nggak cuma Amane aja yang ninggalin bekas ke Mahiru juga ninggalin bekas ke Amane gitu ya. Dan di sini ya Mahiru itu bilang kalau dia tuh suka pria yang dia sukai punya tanda darinya gitu ya. Tapi lain kali kalau mau ninggalin bekas di tempat yang sulit dilihat gitu. Tempatnya di mana, Bos? Gua mau tahu nih. Ya terus mereka itu seperti biasa saling sentuh menyentuh untuk membentuk kasih. Singkatnya di hari libur selanjutnya Amane menghabiskan waktu dengan teman-temannya yaitu Itsuki dan Yuta. Mereka kemudian tanya-tanya nih tentang pekerjaan Amane. Waduh, dari tadi semua orang tanya-tanya terus lah. Tuh kerjanya di mana, Tong? Kerja lu gimana? Ditanya terus lah gitu. Ya meskipun pelanggan kafenya Amane itu kan mayoritasnya orang dewasa, terus laki-laki semua ataupun cewek, itu ya sama aja sih, tapi kebanyakan sih orang dewasanya itu laki-laki sih. Di sini Itsuki dan Yuta itu masih berpikir bahwa Amane itu pasti populer di kalangan nyonya-nyonya gitu.
pasti lu populer di kalangan tante-tante tong gitu. Terus ya singkatnya waktu itu udah menunjukkan pukul 5 sore. Nah, di sini mereka itu pun berpisah. Dan sebelum berpisah, Itsuki bilang ke Amane, aku akan kembali besok dengan lebih banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan dan kusampaikan padamu. Jadi bersiaplah. Dan waktu Amane kembali ke rumahnya seperti biasa, dia disambut oleh Mahiru gitu. Dan di sini Amane itu melihat suasana hati Mahiru itu lebih senang gitu, kayak senang banget itu suasana hatinya Mahiru sekarang gitu, lebih senang banget. Dia tuh bingung loh, ini ada apa nih kok kayak senang banget nih. Dan di sini Mahiru itu tanya, kamu gak ingat ini hari apa? Ya di sini Amane menjawab, hah, hari ini hari apa emangnya? Terus Mahiru menjelaskan kalau ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya Amane, dan dia juga mengucapkan selamat ulang tahun Amane gitu. Di sini Amane itu gak sadar dan gak ingat kalau ini adalah hari ulang tahunnya gitu, gak ingat sama sekali gitu. Ya, karena kan beberapa waktu ke belakang itu Amane kan banyak aktivitas, dari mulai ngebentuk otot, jogging, terus cari kerja, belajar, itu bikin dia gak ingat kalau oh ternyata gue hari ini ulang tahun gitu. Gak ingat dia. Tapi sekarang Amane menjadi senang gitu, soalnya Mahiru ngucapin selamat ulang tahun untuk dirinya. Dan Amane pun berkata, terima kasih karena aku telah dilahirkan dan terima kasih telah dipertemukan denganmu gitu. Nah di sini Mahiru itu kan udah menyiapkan banyak banget makanan-makanan enak untuk Amane gitu ya, karena kan Amane ulang tahun hari ini. Nah, terus Mahiru itu juga minta maaf kalau dia itu sering menyelinapkan cemilan-cemilan gitu tanpa sepengetahuannya Amane. Terus dia juga ngasih tahu kalau Itsuki, Chitose, dan Yuta itu tahu kalau hari ini itu ulang tahunnya Amane. Jadi mereka itu kerjasama gitu buat gak ngingetin Amane kalau dia hari ini ulang tahun gitu, dan nyiapin pestanya. Tapi kenapa di sini kok pestanya cuma Mahiru? Ya karena mereka itu mau mengucapkan selamat ulang tahun ke Amane dengan cara mereka sendiri gitu. Otomatis ya yang harus nomor satu kan Mahiru gitu, soalnya ya bahagianya Mahiru bahagia Amane gitu. Terus emang teman-teman terbaik lah di sini. Ya di sini Amane juga bersyukur telah diberkati teman-teman yang peduli dengan dirinya gitu ya. Terima kasih aku telah diberikan teman-teman yang peduli denganku. Terus di sini Amane dan Mahiru itu makan bareng, dan ya Amane itu lahap bener gitu makannya coy gitu. Terus Mahiru ngambilin satu makanan penutup hasil latihannya gitu, yang hampir bikin Mahiru agak gemuk gitu. BTW di sini Mahiru sekarang aman ya, tubuhnya itu ideal gitu sekarang. Udah kayak nggak agak gendutan atau apa, enggak. Ideal ya sekarang. Lalu di sini Mahiru ngambil sepiring kue coklat dari kulkas, terus dia potong-potong dulu gitu. Di sini Mahiru membuat itu dengan penuh usaha untuk membuatnya gitu, dan gak terlalu manis. Kenapa? Soalnya Amane itu tidak terlalu suka yang manis-manis gitu, apalagi yang terlalu manis gitu. Dia sukanya yang sedang gitu manisnya. Dia itu ya dibikinlah dengan penuh kasih sayang untuk untuk Amane. Ini kue ku persembahkan untuk Amane. Dan waktu dicoba Amane, ya tentu sajalah rasanya itu enak banget gitu. Ya gimana lagi, kue yang dibikin dengan usaha, apalagi yang bikin adalah orang tercinta, pasti enak lah rasanya. Terus di sini Mahiru tanya ke Amane, kamu tahu nggak bahan rahasianya ini apa? Terus Amane menjawab, biji kopi ya? Apa dari tempat kerjaku? Yap, benar sekali. Nah ternyata di sini Mahiru bekerja sama dengan Ayaka untuk mendapatkan biji kopi tersebut di tempat kerjanya Amane. Soalnya tempat kerjanya Amane itu kan sangat menomorsatukan sebuah kopi gitu. Karena ya yang paling terkenal di kafe itu kan kopi gitu. Ya bisa dibilang Mahiru itu sekarang tahu di mana tempat kerjanya Amane gitu. Ya karena bantuan Ayaka gitu, tapi dia masih belum tahu alasan Amane bekerja dan tujuan Amane kerja itu untuk apa. Kalau kita mah udah tahu. Dia pengen beli cincin coy, beli cincin. Terus ya karena sekarang Amane sedang ulang tahun, Mahiru pun menyuapi Amane dengan mulutnya gitu, dengan mulutnya. Ya, ya meskipun Mahiru malu banget di sini, tapi ya tetap dicoba gitu, dan wah oishi ya. Terus Mahiru ngasih kado ke Amane, waktu dibuka di dalam kotak itu ada kotak lagi, kotak beludru gitu ya. Waktu dibuka lagi isinya adalah pin dasi.
Ya, ini kelak itu akan berguna untuk Amane waktu Amane bekerja gitu ya. Kita tahu lah pin dasi ya, bisa dipakai untuk didasi gitu. Terus di sini Amane berterima kasih kepada Mahiru dan akan menjaga pin tersebut. Dan ternyata hadiahnya nggak cuma satu itu aja, ternyata masih ada satu lagi coy. Di sini Mahiru bilang, mulai saat ini, besok dan seterusnya, aku akan melakukan apapun yang Amane minta. Wah, di sini Amane yang mendengar itu hampir pingsan coy gitu ya. Ya gimana gak mau pingsan coy. Dia tuh denger melakukan apapun yang Amane minta. Wah, iblis di dalam hati Amane senang lah gitu ya. Dia tuh langsung kayak gini pasti iblisnya gitu. Tuh kalau Amane bukan orang yang menjaga pendiriannya, pasti udah minta yang kagak-kagak ini. Di sini Mahiru ya bilek lah, untuk pacarku apapun akan kulakukan gitu. Terus Amane ya tanya kalau Amane sampai melakukan sesuatu yang buruk ke Mahiru, itu gimana gitu. Terus Mahiru menjawab, seperti yang aku katakan, kamu harus bertanggung jawab. Jadi, iya, aku akan bertanggung jawab, tapi ayolah. Terus ya, Amane menempelkan bibirnya ke telinga Mahiru dan dia itu minta itu. Permintaan pertamanya adalah, aku ingin Mahiru menjadi teman berpelukanku. Wah, minta Mahiru untuk jadi teman berpelukannya. Singkat cerita, setelah mandi, Amane itu kan ganti baju tidur. Mahiru pun kembali dengan memakai daster yang agak terbuka tapi masih aman. Dan di sini Mahiru itu kemudian mengeringkan rambutnya Amane. Setelah kering gitu, terus ya sebagai teman berpelukan mereka pergi ke kasur Amane gitu. Terus Amane memeluk Mahiru dan menciumnya. Terus ya gantian Mahiru lah menyentuh dada Amane, perut Amane sampai jari-jari Amane gitu. Ya di sini Mahiru merasa malah dia yang dapat hadiahnya gitu. Soalnya dari sofa sampai kasur ciuman mulu sih. Terus ya Amane itu minta ciuman selamat malam. Terus Mahiru ya bilek, hah cuma itu aja, kirain yang lebih besar gitu. Dan di sini mereka tuh sedikit-sedikit ngobrol dulu gitu ya. Mereka itu seperti biasa lah. Mahiru tuh bilang kalau dia tidak ingin Amane meninggalkannya. Dia itu ingin Amane terus menyentuhnya dan terus ada di sampingnya dan terus mencintainya. Ya di sini Amane juga tetap berjanji kalau dia itu akan bersama Mahiru terus gitu ya, selamanya gitu. Dan santai aja ya di situ ya, Mahiru Amane itu kan udah serius gitu ya. Udah serius gitu. Amane itu udah serius sama kamu Mahiru. Jadi santai aja gitu. Tunggu waktunya tiba, nanti jangan kaget kalau Amane tiba-tiba ngasih cincin ke kamu. Singkatnya, Mahiru memberikan apa yang Amane minta. Wajah mereka begitu dekat, mereka tersenyum satu sama lain, dan bibir mereka pun berciuman. Setelah berciuman, mereka masih saling pandang dan tersenyum. Lalu Mahiru berkata, selamat malam Amane, mimpi indah ya. Terus Amane pun menjawab, selamat malam juga Mahiru. Mahiru tersenyum meleleh saat itu dan menempel pada Amane seolah-olah mengatakan bahwa Amane adalah milikku. Ia adalah milikku. Dan Amane membalas senyuman lembut dan dengan lembutnya memejamkan matanya. Dan kemudian cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman Ellen Otonari no Tenshin sama volume ke-8. Oke, gimana nih? Udah nunggu lama ya? Sorry coy. Soalnya ya cari waktu yang pas gitu. Soalnya ya banyak kegiatan sebelumnya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi kalau telat. Dan gue di sini berterima kasih untuk yang translatein ini PDF ya. Gue nemu ini itu nggak salah di FB. Kalau nggak salah itu Gilang atau apa ya, gue lupa itu FB-nya. Tapi ada sih di apa itu di PDF-nya itu ada kreditnya. Itu penerjemahnya itu adalah, nah penerjemahnya itu adalah translate-nya itu adalah Agung X ya. Kalian bisa cari aja FB-nya Agung X gitu, atau cari di Chrome itu download PDF Otonari no Tenshin sama volume 8 bahasa Indonesia itu kalau nggak salah nanti akan ada linknya, bisa di download ya guys ya. Jadi ya itu tadi rangkumannya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin, kalau masih ada yang kurang lagi bisa ditambahin gitu. Dan gue minta maaf kalau ada salah kata ataupun bagian yang kurang jelas. Ya manusia tidak luput dari kesalahan coy. Jadi ya itu tadi ya. Gue pamit dulu. Bye.